Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga kabarnya luar biasa. Ketemu lagi dengan kakak-kakak pembina iman anak-anak Paroki Santo Yosef. Seperti biasa, kita akan membuka dengan doa. Ayo adik-adik yang ada di rumah, ambil sikap doanya, lipat tangannya, tutup matanya. Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Yesus Tuhanku, kami ingin ikut perintah-Mu segala waktu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kembali kami mengucap syukur. Kembali kami mengucap syukur Atas kasih dan berkat atas kasih dan berkat yang Yesus berikan yang Yesus berikan kepada kami kepada kami hingga pada pagi hari ini. hingga pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bimbinglah kami, bimbinglah kami, ajarilah kami, ajarilah kami, dan berikan kami kesehatan, dan berikan kami kesehatan, agar hari ini agar hari ini kami dapat mengikuti kegiatan bina iman ini. kegiatan bina iman ini. Bimbinglah kami ya Tuhan, Bimbinglah kami ya Tuhan, mulai dari awal hingga akhir kegiatan bina iman ini. hingga akhir kegiatan bina iman ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah adik-adik semuanya, selesai kita berdoa, kita lanjutkan gerak dan lagu. Mari semuanya kita berdiri, kita bernyanyi untuk memuji nama Tuhan.
jalanmu, singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorai-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita memandang wajahnya dengan lagu syukur, bersorai-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat domba-Nya, serta kawanan dombanya. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah tegar hati seperti di Meribah, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Alleluia, 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 alleluia. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam diri Kristus, dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Alleluia, alleluia, alleluia. Baik adik-adik kakak semua, hari ini kita akan mendengarkan Injil Tuhan. Mari adik-adik semua, kita ambil Alkitabnya dan mari kita buka dari Injil Matius 18 ayat 15 sampai dengan 18.
tentang menasehati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya? Baik, sehat, luar biasa, mantap. Iya, adik-adik rindu nggak sama ibu? Iya, Bu Wahyu juga rindu sama adik-adik. Tapi karena virus corona, maka adik-adik masih tetap ikut dia secara online. Nah, coba kita semuanya rajin berdoa ya, supaya virus corona ini cepat berlalu, supaya kita dapat jumpa lagi biar di TK Santo Yosef. Oke, mantap. Adik-adik ibu pasti semuanya rajin-rajin berdoa ya. Nah, tadi adik-adik semuanya sudah mendengarkan bacaan Injil. Bacaan Injil diambil dari mana? Iya, dari Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai dengan 18. Bagus. Ayo, masih ingat apa perikop Injil tadi? Coba, apa ayo? Iya, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Iya, apa? Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Nah, untuk mendengarkan dan untuk memahami makna bacaan Injil hari ini, Ibu ada satu cerita. Mau adik-adik mendengarkan? Iya, bagus. Ayo, lipat tangan yang manis, pasang telinga baik-baik, dengarkan Ibu ya. Nah, Ibu ada suatu cerita. Di sebuah desa ada seorang bapak. Bapak itu mempunyai 2 orang anak. Nah, tetapi bapak itu karena sudah tua, bapak itu memanggil anaknya. Nah, anaknya itu bernama Tono dan Toni ya. Bernama Tono dan Toni. Dipanggil, Tono, Toni, sinilah. Datanglah Tono Toni bergegas. Ada apa, Pak? Katanya. Bapak sudah tua, Ton. Nah, Bapak punya tanah. Tanah itu luas sekali. Akan Bapak bagikan kepada kalian. Pak, jangan bilang begitu, Pak, kata Tono dan Toni. Bapak jangan bilang begitu. Tidak, anakku. Bapak tahu Bapak sudah tua. Bapak nggak sanggup lagi untuk mengerjakan tanah itu. Tanah itu Bapak bagi 2 ya, biar sama luasnya. Bapak nggak boleh bilang seperti itu, Bapak. Kalau memang Bapak nggak bisa mengerjakan tanah itu, biarlah aku sama adik yang mengerjakan, kata si Tono abangnya. Bapak istirahat saja, karena Bapak memang sudah tua. Iya, Bapak nggak sanggup lagi mengerjakan tanah itu. Nah, lalu adik-adik, apa yang dilakukan Bapak tadi? Bapak itu membagi tanah menjadi 2 bagian yang sama luasnya untuk Tono dan Toni. Nah,
Tono dan Tony mengerjakan tanah dengan baik. Nah, kemudian mereka kompak. Tahu kompak kan? Mereka rukun. Mereka bekerja bersama-sama. Tetapi apa yang terjadi? Pada suatu hari mereka berkelahi. Nah, tahu berkelahi kan? Mereka berebut tanah. Hei, ini tanahku. Kenapa masuk ke situ? Hei, ini daerahku. Kenapa masuk ke situ? Mereka berkelahi, anak-anak. Mereka saling memperebutkan luas tanahnya. Sehingga mereka tidak bercakap-cakap lagi. Padahal abang dan adik. Nah, mereka kalau jumpa, buang muka. Kadang-kadang kaca pinggang di tanahnya masing-masing. Nah, pada suatu hari datanglah seorang tukang kayu ke rumah abangnya, ya, ke rumah si Tono. Dia datang, "Tuan, kasihlah pekerjaan sama aku, Tuan," kata tukang kayu tadi. Lalu Tono bilang, "Aku akan memberi pekerjaan kepada kamu. Kerjaannya, kamu harus membuat pagar yang tinggi dari batas tanah kami, biar tidak lihat Tony kerjaannya apa dan tidak dilihatnya aku bekerja apa. Aku mau pergi ke kota, nanti malam pagar tinggi itu sudah harus selesai." "Baik Tuan, baik Tuan, akan aku kerjakan dengan senang hati," kata tukang kayu tadi. Nah, pergilah abangnya tadi, si Tono tadi ke kota, dan tukang kayu tadi mulai mengerjakan tugasnya. Tetapi apa anak-anak yang dilakukan tukang kayu tadi? Nah, dia tidak membuat pagar yang tinggi yang menutupi lokasi si Tono dengan lokasi si Tony. Malah tukang kayu tadi membuat jembatan yang menghubungkan antara tanah Tono dengan tanah Tony. Malam-malam pulanglah si Tono dari kota. Ditengoknya, loh, kok pagarnya nggak berdiri? Dipanggilnya lah tukang kayu itu. "Pak, kenapa? Tadi pagi kan kusuruh untuk membuat pagar tinggi. Kenapa bukan pagar yang Bapak buat, malah jembatan seperti ini?" Tiba-tiba adiknya, ya, si Tony tadi melewati jembatan itu, dan si Tono melihat adiknya lewat ke jembatan. Dia pun merasa terharu. "Loh, adikku ternyata mau melewati jembatan yang aku buat. Kalau begitu, aku juga lewat jembatan inilah." Dan mereka pun di tengah jembatan berpelukan. "Tony, maafkan abangmu ya. Tony, maafkan aku ya." Mereka saling berpelukan, menyesali dirinya masing-masing. Nah, setelah itu datanglah Tono dan Tony menemui tukang kayu tadi. "Pak, kalau begitu Bapak bekerjalah sama kami. Jangan pulang lagi, jangan pergi dari rumah kami. Karena Bapak sudah membuat jembatan, sehingga tali kasih kami yang sudah putus sudah lagi tersambung." Apa kata tukang kayu tadi? "Tuan, maaf Tuan, saya masih harus keliling dunia untuk membuat jembatan. Banyak yang membutuhkan jembatan-jembatan yang harus aku buat." Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa adik-adik tidak boleh bermusuhan dengan teman, dengan saudara, karena kita hidup dalam satu saudara. Siapa jembatan kita? Jembatan kita adalah Kristus. Nah, maka kita harus selalu saling mengasihi, saling menolong, saling membantu. Ya adik-adik semuanya ya. Ibu yakin adik-adik Pia Santo Yosef semua mau berbagi kasih kepada teman. Jadi nanti pikirkan di rumah,
aku punya musuh tidak ya? Kalau punya musuh, nanti datang minta maaf ya kepada temannya yang mungkin karena IG, katanya ya, IG. Kalau orang bilang, anak-anak bilangnya IG. Nah, nanti berdamailah. Kita harus hidup dalam damai Kristus. Ingat adik-adik semuanya, tadi ada ayat emas yang sangat berkesan di hati kita, yaitu ayat 18 tadi. Apa ayat 18 tadi? Ayat 18 tadi bunyinya, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nanti adik-adik tugasnya bisa dibantu mamanya buat ya ayat emasnya, yaitu dari Matius 18 ayat 18. Nanti bisa adik-adik gantung di kamar atau di meja, di depan meja makan diletak. Nanti adik-adik bisa ingat, aku seperti ini ayat emasnya, berarti aku harus hidup selalu dalam kasih dan maaf. Adik-adik bisa semuanya kan? Iya. Dan untuk tugasnya ingat, kalau misalnya ada adik-adik yang masih ada musuhnya atau masih ada misalnya perkelahian dengan teman-teman, baik di sekolah ataupun di rumah, maafkan. Oke adik-adik semuanya? Dan ingat, adik-adik tetap harus jaga kebersihan dan kesehatan supaya virus corona tidak dekat sama kita. Oke adik-adik semuanya? Nah, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Nah adik-adik tadi sudah mendengar bacaan kitab suci dan renungan yang dibawakan oleh Bu Wahyu. Sekarang kita berdoa, ambil sikap doa yang baik, lipat tangan dan tutup matanya. Untuk biarawan dan biarawati kami, yaitu untuk para pastor dan para suster, Tuhan, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu karena Engkau masih menyediakan biarawan dan biarawati kami sampai saat ini. Tuhan, berilah kesehatan untuk biarawan dan biarawati kami dimanapun mereka berada, dan dapat melayani kami selama masa pandemi ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua, ya Bapa, kami berdoa untuk para orang tua yang ada di paroki Santo Yosef. Bapa, berkatilah mereka, berikan kesehatan kepada mereka ya Bapa, agar kami selaku orang tua dapat mendampingi dan mendidik anak-anak kami sehingga bertumbuh imannya. Bantulah kami sebagai orang tua ya Bapa, agar selalu memberikan semangat kepada anak-anak sehingga iman mereka semakin bertumbuh. Kami mohon, kabulkanlah kami ya ya Tuhan. Bagi orang sakit, ya Bapa, kami berdoa bagi mereka yang sedang mengalami sakit. Kiranya Engkau mengutus Roh Kudus-Mu untuk kesembuhan mereka, sehingga mereka boleh untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan boleh bersuka cita kembali di dalam kehidupan baru mereka dengan kesembuhan yang telah Engkau berikan.
berikan juga semangat akan iman yang kuat kepada mereka, agar iman mereka tetap setia kepadamu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi anak-anak BIA Paroki Santo Yosef. Ya Bapa, di masa pandemi ini kami tidak dapat bertemu dengan anak-anak BIA pada saat ini. Tetapi mereka mengikuti kegiatan secara jarak jauh. Ya Bapa, bukakanlah hati adik-adik kami yang saat ini belum terbuka untuk mengikuti kegiatan Bina Iman. Semoga mereka mempunyai keterbukaan hati dalam mengikuti Bina Iman, supaya iman anak-anak BIA Paroki Santo Yosef semakin tumbuh dan berkembang. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah kita persatukan doa-doa permohonan kita ini kepada Tuhan melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bye.
Halo adik-adik, adik-adik sudah mendengarkan bacaan kitab suci dan doa bersama. Dan juga sudah diberi tugas oleh Bu Wahyu, yaitu membuat ayat kitab suci ya. Sekarang kita akhiri kegiatan kita dengan doa penutup. Ayo adik-adik, kita ambil sikap doa yang baik. Tutup matanya, tundukkan kepalanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kembali kami mengucap syukur Kembali kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah membimbing kami dalam kegiatan Bina Iman ini dari awal hingga akhir. Tuhan, semoga kegiatan ini menumbuhkan iman kami dalam menolong sesama kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa membimbing, melindungi, serta memelihara kalian semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik semuanya yang terkasih, kita hari ini sudah bias secara online dan anak-anak sudah terima berkat dari pastor ya. Nah, Ibu hanya mengingatkan, sekarang bulan apa? Bulan September, ya, hari Minggu ke-23 dan bulan September kita memasuki bulan Kitab Suci Nasional. Sering disingkat apa nak? BKSN. Nah, dalam rangka BKSN ini, coba anak-anak lebih rajin baca kitab suci ya sayang ya. Baca kitab suci, rajin berdoa supaya kita semakin mengerti apa firman Tuhan bagi kita di bulan September ini. Ingat, bulan September adalah bulan kitab suci nasional. Umat Katolik merayakan bulan kitab suci nasional dengan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan rajin membaca kitab suci. Adik-adik juga harus rajin membaca kitab suci ya. Oke, selamat memasuki bulan kitab suci nasional.